Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ja'ala qidatan asasan li fikratihi wal ahkami syar'iyyati miqyasan li a'mali amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ba'da hamdalah wa sholawat yang kami hormati segenap DKM Takmir Mushola Al-Mukhlisin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para jamaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan kita dalam majelis ilmu ini Allah memberikan keberkahan, yakni dengan bertambahnya kebaikan dalam diri kita insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun tema kajian pada Ahad pekan ini adalah persiapan ilmu dan amal optimalisasi ibadah Ramadan. Ya, kita memang sudah memasuki bulan Sya'ban, ya. Bahkan insya Allah di pekan ini ya, sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Nanti biasanya kaum muslimin di beberapa masjid dan musola akan mempersiapkan dalam bentuk rangkaian ibadah nisfu Sya'ban. Nah, dalam konteks kita sebagai orang yang beriman, tentunya bulan Ramadan yang sudah kita terbiasa dengan ibadah di dalamnya itu seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Betapa tidak ibadah salat meskipun setiap hari itu hanya 5 kali dalam sehari. Kalau rata-rata 5 menit setiap kali sholat, berarti kita kurang lebih menghabiskan waktu 25 sampai 30 menit untuk ibadah sholat. Kalaupun kita meninjau ibadah tanda kutipnya yang lebih berat, wabil khusus dari sisi biaya dan perjalanan, yakni ibadah haji, maka paling banter hanya hitungan hari, atau lebih ringan umroh dalam waktu 1 atau 2 jam selesai. Nah, ibadah Ramadan di mana luar biasanya, dia bukan hanya hitungan jam, tapi juga hitungan hari, bahkan pekan, bahkan bulan. Makanya disebutkan bulan Ramadan.
Dia tidak hanya dalam sehari 25 menit, tapi sepanjang hari. Meskipun beragam di antara satu negeri dengan negeri yang lainnya, hitungan waktu atau jamnya, tapi secara umum sepanjang hari. Bayangkan dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Di negeri kita Indonesia ya sekitar 12 jam. Itu dalam satu hari. Luar biasa berikutnya adalah hitungan waktunya tadi bukan cuma satu hari tapi 29 sampai 30 hari. Tidak ada ibadah selama itu ya, tadi dibandingkan kita dengan sholat dan haji. Nah, itu luar biasanya. Nanti banyak keutamaan yang lain yang insya Allah jamaah mudah-mudahan sudah memahaminya ya, dengan dilipat gandakannya pahala ya, pahala amal sunnah ya, ditingkatkan menjadi pahala yang setingkat amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah hingga 70 kali lipat. Subhanallah. Itulah keberkahan bulan Ramadan yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka tentunya kita tidak akan membiarkan tamu yang agung ini datang biasa-biasa saja, tapi harus kita sambut dengan persiapan ilmu dan amal. Ada 3 perkara yang insya Allah akan Al-Fakir sampaikan dalam kajian ini berkenaan dengan persiapan ya. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Yang kedua adalah persiapan amal. Amal dalam rangka menyambut tadi Ramadan. Dan yang ketiga adalah optimalisasi ibadah Ramadan. Apa saja ibadah-ibadah yang penting dan tips-tipsnya sehingga nanti kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan yang boleh kita katakan Allah mengobral pahalanya. Bayangkan 30 hari kurang lebihnya kita beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dari jamaah ada yang senang dengan diskusi dan pertanyaan, terutama dari jamaah ibu-ibu ya, mungkin mohon Pak Haji kalau sempat bisa disiapkan beberapa lembar kertas kecil untuk dituliskan pertanyaannya. Meskipun pertanyaan dengan langsung secara lisan juga lebih afdol. Tapi sekiranya wabil khusus ibu-ibu ingin menyampaikan pertanyaan dengan tertulis, dipersilahkan. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan memulai poin yang pertama, yakni persiapan ilmu. Dalam konteks ini adalah tentunya berkenaan dengan fikih. Dalam surat An-Nahl ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini menjadi dalil menurut para ulama wajibnya kaum muslimin jika tidak mampu memahami hukum-hukum di dalam nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis ya, untuk kemudian bertanya kepada ulama. Maka nanti taklid yakni mengikuti ulama hukumnya wajib begitu. Hukum asalnya kita jika mampu seperti ulama adalah memahami nas, jika tidak mampu maka wajib bagi kita untuk bertanya kepada ulama. Nah, itulah konteks persiapan ilmu. Nah,
Dalam konteks ilmu fikih puasa, maka wajib bagi kaum muslimin dalam rangka persiapan untuk memahami bagaimana rukun-rukun puasa, kemudian apa saja syarat sahnya, kemudian apa saja yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang lain, ya, termasuk yang dimakruhkan saat berpuasa, sehingga dengan itu semua ibadah Ramadan kita wabil khusus dalam hal saum atau puasa bukan hanya menjadi sah, tapi juga sempurna. Sahnya karena kita memenuhi rukun dan syaratnya serta menghindari pembatalnya, ya, sempurna ketika kita juga meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, karena meninggalkan yang makruh itu pun mendapatkan pahala sebagaimana kita mengamalkan yang sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian konsekuensi daripada memahami ilmu tersebut, ya, maka kita juga diperintahkan untuk memahami dalil, ya, berkenaan wabil khusus dengan tadi amalan-amalan puasa, ya. Memang dalam konteks taklid itu kita diperbolehkan, ya, taklid kepada ulama dalam konteks sosok, ya, yang kita pandang dipercayai keilmuannya. Tapi yang lebih afdal dan lebih baik itu adalah ketika kita bukan sekedar menjadi seorang muqallid am, bertaklid pokoknya kata sang kiai, pokoknya kata sang ustadz, namanya muqallid am. Tapi kita justru diperintahkan untuk, ya, menjadi muqallid mutabi, yakni meskipun kita ikut ulama, ikut kiai, ikut ustadz, tapi juga mengetahui dalilnya, begitu. Contoh, maka dalam konteks rangkaian daripada bulan Ramadan, ya, yang mana sebab masuknya bulan Ramadan, ya, dengan rangkaian amalan-amalannya wabil khusus amalan berpuasanya itu, ya, itu dengan cara melihat bulan atau ru'yatul hilal. Apa dalilnya? Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, beliau Rasul bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah, ya, maksudnya berlebaran mengakhiri Ramadan dengan melihat bulan. Jadi dalilnya jelas, ru'yatul hilal, melihat bulan, ya. Oleh karena itu nanti akan bercabang keilmuan yang harus dipelajari, yakni bagaimana tata cara dan teknisnya untuk ru'yatul hilal. Meskipun hukumnya fardu kifayah, tapi tentu alangkah lebih afdol kalau kita kemudian pun belajar dan mampu mengamalkannya. Coba bayangkan kalau suatu ketika kita andai kata di tengah gurun pasir atau di suatu tempat yang kita jauh daripada orang, sudah masuk bulan Sya'ban di akhir, gitu kan, katakanlah tidak ada teknologi. Nah, maka kalau kita sudah tahu, ya, dengan hadis ini, ya, untuk memulai shaum Ramadan, maka tentunya berupaya untuk melihat hilal, begitu, ya. Nah, itu ada ilmunya. Kemudian berikutnya dalam konteks persiapan ilmu adalah ini yang juga sangat penting, berkenaan dengan ilmu al-quwah ar-ruhiyah, yakni kekuatan spiritual. Bahwasanya ibadah shaum atau puasa itu bukanlah sekedar menahan lapar, yang menurut Imam Al-Ghazali itulah tingkatan puasa paling rendah, menahan lapar. Tapi seharusnya
ibadah shaum atau puasa ini kita jadikan sebagai sarana atau wasilah untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Kita sudah mengetahui dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, dalam konteks kekuatan spiritual ini, justru baginda Rasulullah SAW dan para sahabat mencontohkan bagaimana kekuatan spiritual itu yang memang bisa dikatakan di luar akal manusia. Kalau Gen Z atau netizen mengatakan di luar nurul, di luar nalar gitu. Kenapa tidak? Perang Badar Kubro ya, dengan kaum muslimin hanya 300 pasukan melawan 1000 pasukan kafir Quraisy di lembah Badar dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Bayangkan, secara jumlah jauh lebih sedikit, secara kondisi kita tahu siapapun sekuat-kuatnya dia menahan lapar tetap aja ya fisiknya tidak sekuat kalau orang normal makan minumnya. Itu kondisi perang Badar. Akan tapi dengan keimanan yang luar biasa ya, Rasul dan para sahabat yang ditolong oleh Allah untuk kembali memenangkan perang Badar. Nah, itu kekuatan spiritual karena keimanan dan ketakwaan kaum muslimin saat itu. Dan yang terakhir dari sisi persiapan ilmu adalah hendaknya kita juga mempelajari fikih-fikih amal yang lainnya. Wabil khusus dalam konteks ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Ramadan. Di antaranya hukum dan tata cara sholat tarawih, iktikaf, zakat, terutama zakat fitrah ya, dan lain sebagainya. Berapa rakaat sholat tarawih begitu kan? Kalau ada perbedaan bagaimana cara menanggulanginya dan seterusnya begitu ya. Nah, itu berkenaan dengan persiapan ilmu. Yang kedua adalah jamaah yang dirahmati Allah, persiapan amal, yakni amal-amal menyambut dan selama bulan Ramadan. Yang pertama tentunya kita sebagai orang yang beriman ya, ketika Ramadan kita fahami sebagai momentum ya untuk kita sedekat mungkin ya, menghadap Rabb Tuhan kita. Dalam sebuah hadis insya Allah kita sudah mengetahuinya bahwa ibadah puasa itu kata Allah untukku begitu. Dan Allah akan langsung membalasnya. Artinya apa? Mengandung pemahaman bahwasanya orang yang berpuasa itu sangat dekat dengan Allah keadaannya. Sampai Allah langsung akan memberikan pahalanya dengan berbagai kelebihan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, maka ibarat kita akan menemui sosok yang sangat agung ya. Tentunya kita harus menghadap dalam keadaan yang bersih. Maka kita diperintahkan ya, untuk kemudian membersihkan hati dengan cara bertaubat. Ini yang pertama. Maka Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bukan taubat ala orang makan cabai, tobat cabai atau kapok lombok kata orang Jawa gitu. Ya, pedas ya. Apa namanya? Ketika pedas rasanya kapok ya, mau berhenti, tapi nanti diulangi lagi gitu kan. Karena enak katanya, nauzubillah ya. Kalau itu dalam konteks maksiat, kita ingat Allah bertobat.
kemudian diganggu setan ya, tapi kan enak maksiat lagi, nauzubillah. Nah, jadi benar-benar berhenti dari segala macam dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Nah, maka ini kan membutuhkan sesuatu eh, fokus, fokus dan juga kesungguhan, keseriusan. Yang tidak bisa kita hanya menjadikan bulan Ramadan atau amalan apapun itu sebagai sesuatu yang numpang lewat. Kayak makan itu udah biasa, makan itu udah biasa gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Justru seharusnya kalau kita suka dengan makan tertentu, kita akan mempersiapkan, ya, mencarinya di mana yang jual, membelinya dan seterusnya. Duduk ya di tempat yang paling nyaman sekalipun. Makanya kan di dunia kuliner itu sebenarnya itu makanan biasa saja. Di komplek perumahan saya, Perumnas Karawaci itu, ya, baru dibuka cabang kuliner namanya oseng endok, gitu. Telur itu di macam-macam ya, di oseng-oseng begitulah. Nah, biasa aja di kampung kita juga bisa seperti itu. Cuma bagaimana dikondisikan sehingga menarik bagi pembeli. Jadi ada tempat dan suasana nyaman, tempat kopi gitu. Kita tinggal beli di warung bisa gitu. Tapi tempatnya khusus ya, di kafe atau apa namanya gitu kan, tempat-tempat kopi sekarang lagi marak gitu kan. Nah, itu karena ada tempat yang khusus nyaman. Begitu pula kita ketika makan dengan kuliner tertentu yang memang kita sukai. Nah, dalam hal kita menghadap Allah ya tentunya dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan dengan kita bertobat kepada Allah, taubatan yang nasuha itu, kita berjanji ya, untuk tidak mengulanginya. Maka sekiranya kalau kaum muslimin masih mengulang dosa dan kemaksiatannya, kemudian berlalulah bulan Ramadan, dia puasa, iya, maka terbuktilah apa yang Rasul sabdakan, yang Rasul sayangkan, yang Rasul celah kepada umatnya dalam hal berpuasa itu. Beliau katakan, rubba shaimin laisa min syamihi ilal ju'. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidaklah dia mendapatkan dari amal puasanya itu melainkan lapar dan dahaga. Selama satu hari ya, seharian itu dia hanya menahan lapar dan puasa. Sah puasanya? Insya Allah sah. Pada umumnya kaum muslimin ya tahu dan paham tentang rukun dan syarat puasa, sah. Tapi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga begitu. Kan sayang, padahal betapa banyak ya kemuliaan dan keagungan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi kita akan menyambut Ramadan dengan persiapan yang terbaik. Kemudian dalam konteks amal ya, kita tentunya juga diperintahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Nah, di sini dalam riwayat disebutkan dari Siti Aisyah bahwa baginda Rasul ya, tidak pernah berpuasa ya, yang terbanyak selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Nabi banyak berpuasa sunnah itu di bulan Sya'ban begitu. Jadi ini Nabi sudah mencontohkan memperbanyak amalan sunnah, wabil khusus puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, dalam konteks kesehatan tentunya ini relevan dengan kondisi tubuh kita. Untuk bisa puasa 1 bulan penuh setiap hari tentunya membutuhkan persiapan fisik. Maka sunnah tersebut ya, banyak berpuasa di bulan Sya'ban tentunya menjadi hal yang sangat baik agar kita tidak kaget ujuk-ujuk tiba-tiba
puasa sebulan penuh begitu ya. Maka bagi yang terbiasa puasa sunnah ya, barangkali sebulan 3 hari ayamul bid ditingkatkan ya. Katakanlah ditambah dengan puasa Senin Kemis. Dan bagi yang barangkali biasa puasa sunnah ayamul bid plus Senin Kemis ditingkatkan misalkan dengan puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak begitu ya. Atau minimal kita mungkin sangat jarang berpuasa di luar bulan Sya'ban ya, ya Senin Kemis lah kita coba selama bulan Sya'ban ini. Insyaallah itu akan memenuhi apa yang Rasul sunnahkan. Yang berikutnya adalah manajemen waktu, yakni pentingnya bagi kita untuk menyusun jadwal kegiatan. Dikarenakan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah dalam konteks banyak peluang amal dan pahala, maka sungguh sangat sayang kalau kita hanya sekedar berpuasa saja tanpa merancang amalan-amalan soleh ya selama bulan ini. Nah, ini perlu dipersiapkan begitu. Kita ingin apa saja yang dilakukan selama bulan Ramadan dalam konteks siang hari selama berpuasa, apa saja kita sudah tahu ilmunya ya. Allah mengabulkan doa orang yang berpuasa. Apa bacaan-bacaan doa-doa yang kita lantunkan selama bulan Ramadan begitu. Yang biasanya hanya barangkali Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, ditambah doanya sayang gitu kan. Ya, banyak sekali koleksi doa yang bisa kita cari dalam kitab-kitab ulama. Kalau kita hanya sedekah di bulan biasa di hari Jumat begitu kan. Nah, tingkatkan ya. Apakah sepekan 2 kali, 3 kali dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, apalagi ibadah sholatnya ya, selain yang wajib juga yang sunnah gitu kan. Bagaimana waktu sahur, waktu berbuka kita maksimalkan di situ, ada amalan-amalan yang juga disunahkan. Termasuk sepertiga malam. Barangkali kita bangun malam hanya sekedar untuk sahur, kita tingkatkan menjadi lebih awal bangunnya sehingga ada waktu ibadah, berdoa, baru lanjutkan dengan sahur. Kemudian ini juga amalan yang sangat penting ya, berkenaan dengan Ramadan sebagai syahrul Quran ya, yaitu bulan Al-Quran, maka tentunya amalan tadarus Al-Quran kita tingkatkan. Tapi tentunya juga bukan tadarus atau hanya membaca, tapi juga tadabbur Al-Quran, yakni merenungi atau menghayati maknanya. Maka dalam surat Shad ayat 29 ya, di situ serta surat Muhammad 24 Allah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang untuk ditadaburi maknanya gitu. Bahkan dalam surat Muhammad ya, Allah mencela ya, dia berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Oleh karena itu dalam konteks ini perlu penting kita mempersiapkan bagaimana memahami makna-maknanya begitu. Sekiranya masih ada waktu di bulan Sya'ban, tentunya penting untuk kita kemudian ya memahami maknanya begitu. Kalau kita bisa membaca buku ya katakanlah setebal 500 halaman begitu ya, karena buku novel, buku cerita selesai itu 1 pekan, masa tidak bisa kita membaca Al-Quran walaupun hanya maknanya agar kita lebih paham ya, dan ketika nanti mentadarus Al-Quran di bulan Ramadan kita ada gambaran tentang apa maksud Allah dari firman-firmannya. Dan yang berikutnya adalah menjaga lisan dan emosi. Tentunya ini bagian daripada yang diperintahkan oleh baginda Rasul SAW. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan,
jika tidak meninggalkan perkataan yang dusta, ya, dan perbuatannya, maka Allah tidak membutuhkan, ya, akan puasa, yakni dia meninggalkan makan dan minum. Jamaah rahimakumullah, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan optimalisasi ibadah Ramadan, ya. Ini sekedar mengingatkan kembali, ya. Yang pertama, ibadah malam, tentunya kita menghidupkan malam dengan ibadah salat tarawih, ya, qiyamul lail dan lain sebagainya, ya. Itikaf wabil khusus pada 10 malam terakhir, ya, atau sebagai latihan, ya, kita masuk ke masjid, ya, sebelum mulai sholat, ya, selain membaca doa masuk masjid, ya, kita juga niat untuk itikaf di masjid manapun. Karena itikaf juga ibadah yang luar biasa, walaupun sekedar duduk sebentar tidak ngapa-ngapain di masjid, ya, maka kita mendapat pahala, begitu. Tapi niat dulu, ya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan kemudian juga ini penting untuk kemudian meningkatkan kualitas sholat, bukan hanya sholat sah secara gerakan dan bacaan, tapi juga sampai tingkat khusyuk, yang mana khusyuknya sholat itu menurut para ulama itu diantara poin pentingnya adalah ketika memahami makna bacaan sholatnya, begitu. Coba kalau kita berapa kali sholat sehari semalam 5 kali, berapa puluh tahun, tapi kita hanya membaca bacaannya tanpa tahu maknanya, begitu. Sangat disayangkan. Ibaratnya iklan wes bablas angin nih. Makanya boleh jadi dari situ kebanyakan kaum muslimin dia sholat, tapi masih banyak yang bermaksiat karena tidak memahami makna bacaannya, sehingga peluang besar untuk dia bermaksiat. Mudah-mudahan di musola Al-Ghusyi ini, ya, segera, ya, untuk kemudian ada sesi khusus, ya, untuk bagaimana kita memahami bacaan sholat, insya Allah. Dan yang terakhir, tentunya karena kita akan menyambut tamu agung ini bulan Ramadan, yang kita akan langsung bertemu dengan Tuhan kita Allah, maka tentunya kita sebagai orang beriman harus bergembira sebagai wujud syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus Allah berfirman, ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu, ya, mereka itu hendaklah bergembira, ya. Karunia Allah, rahmat Allah itu ada di dalam syariatnya, yaitu apapun amal-amal soleh kita, termasuk wabil khusus ibadah Ramadan, maka tentu kita sambut bulan Ramadan dengan bergembira, insya Allah. Demikian sebagai pengantar materi, mudah-mudahan bermanfaat. Sambil menunggu waktu azan Isya dari jamaah, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Dari ibu-ibu mau bertanya boleh. Nggak ada mic di sini berarti, ya, nggak ada mic tambahan. Kalau disarankan sebaiknya ada kertas, biasanya kalau di forum kajian kami, ya, ada kertas itu. Iya, ibu silakan, langsung boleh. Oh, jadi tentang sholat, ya, apakah harus dengan memahami maknanya atau tidak, gitu, Ibu?
Ya, baik, mohon izin yang saya tangkap ya. Jadi sebenarnya memahami bacaan salat itu ya satu paket ya dengan kita mengetahui atau melafazkan bacaannya begitu ya. Jadi problem kita sebagai eh, bukan bangsa Arab gitu kan, itu kan memang tidak memahami bahasa Arab begitu, sehingga pada umumnya kaum muslimin ya sekedar melaksanakan ibadah sholat ya, yang penting hafal bacaannya begitu kan ya. Makanya dulu ada film apa itu di Aceh yang waktu tsunami itu, hafalan bacaan sholat. Nah, ada nama siapa itu ya. Seharusnya hafalan bacaan sholat dan maknanya begitu ya. Bahkan para ulama ya, termasuk Imam Syafi'i ya, sahabat Umar bin Khattab itu mewajibkan bahasa Arab karena tadi dalam rangka untuk memahami ya, di antaranya bacaan-bacaan sholat ya, dan juga ibadah-ibadah lain yang memang mengandung ungkapan-ungkapan lafaz-lafaz berbahasa Arab. Nanti lebih tinggi lagi kalau kita mempelajari ilmu-ilmu Islam, itu kan semuanya berbahasa Arab ya. Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab gitu kan. Kitab tafsir ya, kitab syarah hadis ya, yang para ulama tulis ya, itu berbahasa Arab begitu. Meskipun saat ini juga ada terjemahannya, tapi tentunya dalam konteks apa yang disampaikan ulama ya tetap bahasa Arab itu menjadi wajib begitu ya. Nah, kembali kepada pembahasan tadi ya, seharusnya kita sebagai hamba Allah ya memahami bacaan-bacaan sholat, karena memang dalam kajian sholat khusyuk itu ibu ya, itu kunci pentingnya itu ada tadi memahami makna bacaannya begitu ya. Kalau tidak kan kita mungkin bisa melafazkan bahkan hafal di luar kepala gitu. Tapi kan bibir kita bisa melafazkan dengan lancar, tapi pikiran belum tentu fokus gitu kan. Coba tadi Bapak Ibu apa namanya, coba begitu kan. Yang mudah dulu aja Al-Fatihah, coba Al-Fatihah. Coba nanti dipahami maknanya, dihafalkan. Ketika sholat, coba ketika melafazkan sambil memahami maknanya, pasti beda dengan sekedar ya membaca Al-Fatihah ya, tanpa kita memahami maknanya begitu ya. Nah, coba dulu yang paling mudah Al-Fatihah gitu kan. Nah, kan pasti kita pakai Al-Fatihah itu kan ya di setiap sholat, di banyak-banyak pembukaan dan penutup bacaan doa gitu kan. Gitu. Begitu Ibu ya, nanti mudah-mudahan bisa ada ikhtiar untuk kita semua ya meningkatkan kualitas amal ibadah kita wabil khus sholat ya, dengan memahami makna bacaannya insyaallah. Ya, yang lain silakan dari Bapak, Pak Haji silakan. Kaitannya dengan kita bisa memahami dari bacaan atau memahami kita sholatnya juga harus mungkin dampaknya lambat atau pelan ya, lebih dulu dan kita buru aja kemungkinan besar untuk bisa memahami kita membaca atau kita tidak bisa mengira atau memahami artinya secara buru kan kemungkinan juga tidak bisa dinilai, dan harusnya mungkin kalau seperti itu ya mungkin selain kita akan belajar memahami maknanya seperti itu, dan juga informasinya juga baiknya juga mungkin harus pelan-pelan juga ya, terutama untuk yang salah satu rukun yang mungkin termasuk dalamnya adalah tumaninah. Jadi tumaninah itu kadang-kadang yang sering dilupakan ataupun barangkali mungkin kalau kita mengenal rukun sholat atau sunahnya itu kadang-kadang ada mungkin ya ada yang kurang paham, misalkan di dalam rukun sendiri kan yang disunahkan ya di rukunnya kan rukunnya bukan bacanya ya. Misalkan sujud lagi ya sebenarnya yang dari rukun kan sujudnya bukan baca atau bacanya,
di antara selain bacaannya juga ada nilai tumaninahnya itu jadi bahkan pasal buku hanya kan selain membaca buku hanya kita ada sedikit waktu untuk tumaninah dari dalam berdiskusi atau berdiskusi seperti itu dalam berdiskusi dari ya, baik. Ini apa namanya pendapat yang bagus dari Pak Haji itu ya. Jadi memang problem sholat kaum muslimin saat ini kan tadi ya, kalau berangkat daripada tidak memahami atau berupaya memahami makna bacaan sholat ya, kemudian otomatis karena lancar melafazkan ya, udah hafal di luar kepala itu ya, memang dampaknya lebih cepat gerakan sholatnya kan begitu. Kan begitu, ini kita akui begitu. Nah, tadi menarik ya, tumak ninah itu rukun dari sholat, artinya harus kita berhenti sejenak ya di antara gerakan-gerakan sholat begitu ya. Nah, dalam konteks memahami makna bacaan bisa kita pakai gitu ya. Kalau memang bacaan sholatnya itu pendek ya, kita bisa memanfaatkan tadi tumaninah dengan diam sejenak itu untuk tadi ya merenungkan makna bacaannya begitu kan ya. Atau kalau dikatakan lebih lambat relatif begitu kan, tapi umumnya sholatnya kita kan umat Islam Indonesia itu memang cepat ya, karena tadi tidak ada tumaninah lah atau minim gitu. Nah, maka kemudian kalaupun kita sudah memahami maknanya ya, otomatis seperti kita melafazkan suatu bahasa tertentu tapi langsung paham artinya. Ini sudah menguasai ilmu bahasanya ya. Orang yang sudah belajar bahasa Inggris ya, dia berbicara dengan orang asing boleh lancar, langsung mengucapkan bahasa Inggrisnya, langsung paham artinya begitu kan. Nah, nanti kita juga seperti itu. Setelah menguasai bahasa Arab ya, atau minimal hafal makna bacaan sholat, nanti otomatis ya apa yang kita ucapkan ya kita paham maknanya. Nah, begitu. Nanti tumaninah berhenti sejenak itu tinggal dua pilihan, apakah dipakai untuk memahami makna bacaannya atau sekedar kita, kalau saya kadang-kadang ambil nafas begitu. Yang penting harus diam sejenak sebagai kewajiban rukun tadi tumaninah. Baik, terima kasih Pak Haji tambahannya. Mungkin waktu yang sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar dan tobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, dan doa Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan, dan penutup majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.